Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala an-nabi aidan, al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul. Ibu Baidari Citra Dewi, sahibul hajat, tuan rumah, pembina Majelis Taklim Tablik Musibah sekandang emas dan sekitarnya. Beliau juga mengundang Pak Ridwan, anggota DPRD Kota yang baru terpilih. Walaupun rumahnya tidak jauh dari beliau bisa hadir. Makasih Pak. Bapak Lurah Kelurahan Kandang Emas yang kami hormati, saya sengaja supaya kita live-nya ngadap ke saya Pak. Kalau ngadap ke situ lah ada foto kandidat. Senior saya Yunda Nurul Fadilah, sekaligus guru dan dosen yang kita banggakan. Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, undangan tanggal 8 kemarin yuk memang sampai. Tapi itulah, saya ada kegiatan dan di WA, Pak, undangannya ini dari Ibu Baidari. Ya Allah, saya bilang kegiatan ini tumburan dengan kegiatan lain. Jadwal saya ngajar di universitas terbuka. Ya, ini kan universitas terbuka nih. Bapak Ibu dari sekalian yang saya hormati, sebagaimana penuturan Bu Baidari tadi, proses mengadakan acara ini hampir semalaman suntuk. Dan untuk acara ini 12:30 tadi baru kelar. Dalam tanda kutip, capek artinya. Jangan panjang nih yang ceramah. Sudah disajikan untuk kita 900 butir telur dengan benderanya. Ambillah segalanya ke Ibu. Urusan telur nih. Kami yang lanang tak usah. Kami cukuplah nasi kunyit dengan panggang ayam. Ya. Telurnya ambillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini 18 Rabiul Awal 1446 Hijriyah. Lagi musim-musimnya orang mengadakan Maulid Nabi. Alhamdulillah kita juga menggelar. Saya pernah dengan jamaah Permata nanyo, Bu, saya siapkan duit 50.000. Yang pacak membedakan antara maulud dengan maulid, maju ke sini. Diam galong. Mana duitnya Pak Ustaz? Saya keluarkan duitnya. Maju ibu tuh. Dia pegang mic. Dia jawab. Beda maulid dengan maulud adalah maulud pakai U, maulid pakai I. Cuman itu Bu. Ya katanya kan.
Hilang duit 50. Maulud itu nabinya. Bahasa Koreanya itu cupinya. Kalau maulid itu hari lahirnya, maka tulisannya rata-rata peringatan maulid Nabi. Memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Pak Ustadz? Zuyyina linnas hubus syahwat. Allah kasih kita ini rasa cinta. Minan nisa, cinta kepada perempuan. Tino, cinta kepada laki-laki. Itu normal, wajar. Yang tidak wajar, ibu-ibu yang terlalu cepat naik spanding. Misal, suami umur 55. Lagi jalan dengan bininya. Lewat cewek cantik. Lebih cantik dari Loli. Anak Nikita Mirzani. Misal, suaminya melotot nengok. Galak ibu-ibu spontan, loyo. Melotot nengok Tino nih. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Mestinya ibu-ibu bersyukur, tepuk bahunya. Alhamdulillah ya Allah, suami aku sehat. Normal begitu tuh. Itu. Sebab kalau ada lanang umur 40 lewat cewek cantik, nundu aja. Itu orang pacak di debak, diabetes. Bapak Ibu yang nanti. Maka kita bersyukur hari ini bisa memperingati Maulid Nabi. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungan dari Ali Imran 14 tadi, Allah kasih kita kesenangan kepada anak-anak, harta benda normal. Siapa yang tidak senang dengan mobil elok, rumah elok, kebun luas, duit banyak, utang tak ada? Itu. Senang kalau. Tapi yang model ini belum tentu menyelamatkan kita. Itu. Kalau tidak amanah, bahaya. Kalau tidak sampai sekian periode Pak Ridwan, ikuti cara Bu Dewi. Bu Dewi ini, Bu Baidari, itu pacak terpilih dari kota ke provinsi karena dia punya pengajian. Bikin pula pengajian. Tengok pacak, ada pengajian Bapak berzilbab model ini. Itu. Luar biasa. Ini. Lalu, yang harus kita tumbuhkan ini cinta kepada Nabi. Mengapa cinta kepada Nabi? Coba dijawab dengan jujur. Kira-kira kalau mati kini pasti masuk surga belum? Tidak yakin kita kan? Sejujurnya kita takut enggak kita masuk surga. Tapi dengan amal perbuatan sekarang ini tidak ada jaminan kita masuk surga. Tapi ada jaminan dari Nabi. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti dikumpulkan kepada orang dia cintai. Kita biarlah di urutan ke-10 juta. Tapi di barisan Nabi. Antrian ke-10 juta pas di belakang Nabi. Daripada antrian nomor 2 di belakang Abu Jahal. Nah ini cinta kepada. Nah cinta kepada Nabi ini tidak pacak. Model-model tumbuh begitu saja. Cak kita cinta dengan duit. Mulai dari jegil sampai mejam. Tahu kita duit. Tapi cinta kepada Nabi tidak dipelajari. Tapi saya tidak ceramah Nabi, anak Abdullah, umur 7 bulan dalam perut lah mati bapaknya. Umur 6 tahun lah mati pula maknya. Tinggal dengan datuk, 2 tahun dengan datuk lah mati pula. Lalu dipelihara oleh Abu Talib. Abu Talib nak awak banyak, anak banyak, awak pisah, begawe ada, bekabe ada. Tidak kita cerita itu. Tapi apa kaitannya dengan kita? Kaitannya dengan kita adalah bagaimana kita memperbaiki akhlak.
Alhamdulillah, datang orang Jawa, datang orang Bugis, datang orang Kepri, datang orang Padang. Bercampur baur seperti itu, bukan saja budaya kita berkembang, tapi kinerja, kebudayaan, cara hidup, bahasa kita berkembang. Dikit-dikit kita tahu bahasa Jawa. Dikit-dikit kita paham bahasa Medan. Kalau bahasa Bu Baidari, gampangnya Melayu bahasanya. Sama ke bahasa kita. Dan itu juga menggeserkan pola cara kita dari kurang baik menuju kepada yang baik. Misal, dahulu, apalagi zaman Ayub Nurul masih kecil-kecilnya, orang Bengkulu ini beda dengan orang pendatang. Orang Jawa berangkat pagi-pagi kerja, ditanya acentang pun di tempat teh, nyambut kawe, kan kerja dia tuh. Orang Sunda berangkat pagi-pagi, badeh ke mana tuh kan? Karejo katanya. Orang Medan berangkat pagi-pagi, tuh dia baik, kata kita. Kerja, katanya. Orang Bengkulu berangkat pagi-pagi, kita tanya, kemana Pak Uncu? Aida, sekolah. Padahal dia kerja juga tuh. Nah sekarang kita tidak ketemu jawaban model itu lagi. Artinya kan karena banyak orang berubah tuh. Orang Jawa kalau kita tanya, Pak De Zaidin, Ade, kalau arah ke Pulau Baik, arah mana? Monggo. Pakai ibu jari dia. Orang Sunda kita tanya, Kak, kalau ke Bumi Ayu mana? Monggo. Pakai 4 jari dia. Orang Bengkulu dulu ditanya, kalau jalan Sumas itu, sekarang tidak lagi. Nah kenapa? Bercampur kita. Tapi yang cinta kepada Nabi untuk Bengkulu ini, mohon maaf, masih sangat rendah. Kalau di Jawa Bapak Ibu, di situ ada majelis salawatan. Ribuan yang datang. Besar. Kita baca selawat ini, kiriman dari situ. Satu liriknya, baca 4 lagunya. Lagu salawat Badar tuh. Salatullah, salamullah. Diputar dengan lagu ler-iler. Liriknya itulah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Diganti. Salatullah, salamullahi ala toha rasulillah. Itu lain lagi lagunya. Ada lagi. Salatullah, salamu. Itu salatullah, salamullah. Kita tidak tahu itu. Tapi di Jawa rame tentang itu. Satu, bukti cinta kepada Nabi. Di Jawa, termasuk di sini, yang teran-terannya, maaf, mayoritas NU. Habis maghrib tuh, Bu, tidak langsung koman. Itu. Tidak langsung koman. Selesai. La ilaha illallah. Kalau tidak anak-anak, orang tua megang nih. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Solawatnya kena, nadanya Jawa. Ala salina alaih Sayyidina Muhammadin. Setengah jam nunggu imam. Kita sudah azan, lelet muazin koman, besar.
Komod loh. Nggak sholat sunat qabliyah, tidak sempat lagi. Ini ribut pengurus masjid, imam. Nah ini kita. Untung ada Maulid Nabi, sehingga kita bisa menteladani, mencontoh Nabi. Nah ibu-ibu, yang ceramah tu Iko baru datang, biarlah. Iko yang baru datang nengok situ. Lalu berikutnya, nak ngapo kita mencontoh Nabi? Kalau tidak Nabi, siapa yang kita contoh? Dan kalau sampai kiamat kelak, tidak ada orang yang akhlaknya seperti Nabi. Tidak ada. Ada apa Ustaz? Kiai kami nih. Ngapo? Sholatnya sampai bengkak kakinya. Nabi sampai bisa jadi sholatnya sampai bengkak. Tapi belum tentu sedekahnya seperti Nabi. Nabi itu ganjalkan dengan batu perutnya. Demi bersedekah untuk orang lain. Rajin juganya sedekah Pak Ustaz. Kita kalau bersedekah, nak ngasih itu, nengok kamera dulu. Pas tak? Foto apa video nih? Foto ya, foto. Nampak galau kan? Segon yang ngasih beras 2 cupak tu. Ya salam. Itu kita. Berdagang kita. Beli air modal ini nih. Kalau Nabi berdagang, berapa ini Muhammad? Modal saya 2.500, berapa lebih itulah untung saya. Kita berapa nih Pak? 3.000. Pacak 2,5 haram selamat modal dosa. Cepat niatnya haram selamat itu. Nabi tidak cah itu. Musim duku. Kita beli sebelah sini, yang jual sebelah itu. Manis Bu, manis katanya. Boleh cicip, boleh. Cicip sini manis, yang ini manis, yang ini manis. 3 biji kita cicip di itu. Manis galo, yakin kita. 3 kilo Bu. 3 kilo. Begitu kita beli 3 kilo sampai ke rumah, masam galau. Nabi tidak buat model itu. Jadi itulah akhlak Nabi itu luar biasa. Allah katakan uswah hasanah. Apa uswah hasanah? Bahasa Allah, bahasa Al-Quran. Tidak ada orang yang akhlaknya melebihi Nabi. Kalau kita bisa berakhlak seperti Nabi, kelasnya irsyad, orangnya mursyid. Batas memberi contoh. Tapi kalau seperti Nabi, tidak bisa. Kita nih kadang-kadang salah contoh. Begitu ketemu, nengok beda yang dibawa. Lah, Wan kata kita. Bibi yang kemarin, ikut sunnah Nabi. Ikut yang muda. Sunnah Nabi apa? Paham tak kita sunnah Nabi? Nabi itu berbini banyak setelah Khadijah meninggal. Selama dengan Khadijah, tidak ada dia poligami. Dan tidak ada madu haji. Begitu nikah dengan Aisyah, baru Nabi poligami. Yang dipoligamikannya umur 69, 71, 78. Itu orang-orang yang suaminya mati perang. Nah di kita, yang tua belum meninggal, nikah lagi dengan anak umur 17 tahun. Ngecek sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi, kanji. Jadi berdosa kita ngecek sunnah Nabi. Iya, bukan cah itu sunnah Nabi gitu kan. Jadi itu. Jadi jangan kita ngomong sunnah Nabi. Ada juga orang ngomong umur berapa sekarang? Alhamdulillah lah dapat bonus 7 tahun. Jangan ngomong bonus. Ngapa? Umur Nabi 63. Umur kita 70. Kita kecekan bonus 7 tahun. Tak boleh. Ngapa? Tempat kita menyamakannya itu nah. Menyamakan dengan umur Nabi. Nabi utusan Allah. Kita samakan dengan Nabi. Tidak ada. Kalau umur 70 kecek baik 70. Lalu ke berikutnya. Apakah setelah maulid ini nanti akhlak kita makin baik? Wallahu a'lam
bisawab. Apa sebab Nabi itu diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Dia mati umur 63. 63 dikurang 40, 23 tahun. 23 tahun Nabi menjadi Nabi. Belum sebelum itu. Saya ceramah 1 jam pacak merubah akhlak ibu-ibu pret. Nah maka kita pelan-pelan dari sisi mana yang perlu kita rubah. Ini belum ceramah, baru pembukaan. Baru kita ceramah. Pertanyaannya, ngapa sulit mencontoh Nabi? Sebenarnya tidak sulit. Kita ini terdiri dari 3 sisi. Ini badan namanya. Yang badan ini tidak pacak merequest, tidak pacak mesan. Kalau pacak mesan di mana tempat lahir, aku nak lahir dari perut Ibu Iriana. Buruk model ini wapres gitu. Kalau pacak mesan, apa boleh buat lahir dari seorang ibu buta huruf ba yang tidak tahu membaca? Apa boleh buat? Dan jangan kecewa. Bapak putih, mak putih, kita terlahir hitam. Itu. Apa sebab? Mungkin setahun bak mak menikah belum dapat keturunan. 2 tahun belum dapat. 3 tahun belum dapat. 4 tahun belum dapat. Orang ngomong kau berduit, suami istri ini, coba minta ke Allah, jadilah berobat keturunan. Pergi umroh situ suami istri. Berangkatnya umroh. Dibimbing suaminya. Pegang multazam nih Pak. Ibu-ibu berdoa sama bapak. Suaminya berdoa. Ibu tuh saking keharunya. Menetes air matanya. Suami megang multazam. Ya Allah. Kasih kami keturunan dari darah daging kami. Ya Allah. Bininya terharu nangis. Itulah. Ada bunyi di belakang tuh. Amin. Pas ditengok. Negro. Begitu lahir hitam anak kita. Karena yang ngaminkannya negro. Beda apa-apa. Ada Pak Ustaz? Bapaknya hitam, maknya kumbang. Ngapa anaknya putih? Karena datuk ke neneknya orang lintang ke pagarelam. Putih galau bisa jadi itu masalah. Ini tidak bisa direquest. Terima kasih. Terlahir ada bapak tinggi, mak tinggi, anaknya pendek. Bapak pendek, ibu pendek, maknya tinggi, anaknya tinggi. Yang kedua, rohani. Ini urusan Allah. Itu. Yang ketiga, sisinya jiwa. Jiwa dengan rohani inilah yang disebut dengan nyawa. Kalau kita sakit flu, sakit bisul, luka, itu sakit jasmani namanya. Tempat berobatnya ke dokter kita. Kata dokter, sakit apa? Sakit apa Pak? Flu. Jelas-jelas Pak, sakit apa Bapak? Flu. Oh, flu. Bapak jangan minum air es, minum air panas, banyak istirahat. Sakit jasmani tidak bahaya. Tapi kalau nakal, na'udzubillah, kelakuan tidak sama dengan orang biasanya. Kalau kita ke rumah sakit, tidak dikecek. Sakit apa? Sakit erung. Tidak. Sakit jiwa. Nah yang banyak ini kita tidak sadar kita sedang diserang sakit jiwa. Kita nyimpang dikit. Pak D. Zaidin kemarin sudah dapat materi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu artinya apa? Mati kan? Jadi kita ini dari Allah, asalnya dari Allah, akan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati itu biasanya orang yang ingin pulang kepada Allah, biasanya orang yang senang, sehat. Itu. Kalau kita ngomong jujur, ibu-ibu mau tidak mati gini? Tidak apa-apa, supaya ceramahnya cepat. Mau tidak mati gini? Belum. Normal itu. Yang tua belum tidak mati gini. Nah sekarang kita coba cross check. Kalau kita ke rumah sakit jiwa, kita tanya dengan dokter, kita tanya dengan psikiater.
Dok, ciri-ciri pasien penyakit jiwa ini lah sehat, apa dok? Pasti dokternya ngomong. Biasanya kalau orang rumah sakit jiwa nih, kalau orang kena gangguan jiwa itu nak balik, itu tandanya lah sehat. Dia ngomong, dok, aku kalau pacak balik baiklah, malu aku di sini, akulah sehat. Kata. Dicek lagi, diperiksa lagi, dia ngomong, akulah sehat, aku nak balik. Kalau orang sehat jiwanya di rumah sakit jiwa tuh, nyo pasti nak balik. Orang mati itu balik kepada Allah. Nah, kalau kita belum mau mati, artinya kita masih sakit. Aku tidak ngomong macam itu. Ini, kalau kita belum nak mati, jiwa kita masih sakit. Nah, sulitnya kita mencontoh Nabi itu karena kejiwaan kita. Maka itu yang harus kita rubah tuh dari sisi jiwa. Macam mana merubah jiwa ini? Ala bizikrillah. Banyak-banyak mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub. Jiwa kita menjadi tenang. Orang yang mati husnul khotimah itu kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu yang macam mana Pak Ustadz? Jiwa yang rendah hati. Jangan sombong. Sombong itu kelakuannya setan. Itu. Nah, Nabi apapun yang dia hadapinya tuntas. Nak dibunuh. Pas yang megang pedang itu jatuh pedangnya. Pas depan Nabi. Kata Nabi, ngapo? Kau nak bunuh aku kan? Yo. Sekarang pedang ni aku pegang. Siapa yang bakal nolong kau? Tidak ada. Nah, jangan lagi. Ya. Nah, baliklah. Itu Nabi. Di Taif, dilempar. Sampai berdarah palanya. Jibril turun. Kata Jibril, jangan dak ulak yo. Amun lah tenulung ku kempit taboyang at boyo. Bahasa Taifnya seperti itu. Macam mana Nabi? Apa aku himpitkan teman di gunung? Kata Nabi, jangan. Berdoa Nabi. Allah mahdi kau. Ya Rabb wa hum la ya'lamun. Kasih hidayah kepada kaumku ya Allah, mereka tidak paham. Itu Nabi. Sampai mati Nabi, nak mati, malaikat maut ngecek, sakit sakarat maut ni Muhammad? Sakit. Iya. Kalau model itu minta kepada Allah. Seluruh umat manusia di dunia ni, biarlah aku tanggung sakitnya. Lalu kata malaikat, aku pamit dengan Allah. Pamit dengan Allah, kata Allah, dah boleh. Orang isyah. Ini doa yang tidak dikabulkan. Nabi minta jangan kita merasakan mati itu sakit. Nabi yang merasakan. Tidak dipenuhi. Nah ini. Saking kesayang Nabi. Di ujung napasnya masih tersebut ummati. 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 Umatku. Saking cintanya Nabi dengan kita. Maksud cinta ini tidak berbalas. Itu. Macam mana membalas cintanya? Supaya kita tidak sombong. Supaya rendah hati. Jangan lagi tinggalkan solat 5 waktu. Disitulah kuncinya. Sebab Allah sudah kasih pagar. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya solat yang benar tuh mampu mencegah pelakunya dari keji dan mungkar. Aku tuh kadang-kadang cak mano dah Pak Ustadz, ngapu banyak nian orang yang nyebelin tulah. Nyo ngapo kita lewat nyon cibir, kita lewat nyon meludah, kita lewat nyo bepaling. Betul. Itu nyebelin kan? Sebenarnya
Nyebelin kata kita itu perilaku normal. Yang meleset, yang rusak jiwa kita. Coba Pak Ustadz lewat. Mulutnya cibir. Lemah dah. Apa urusannya mulut orang cibir dengan kita? Naknya setengah meter. Itu. Biarlah derajat kita tidak turun. Duit kita tidak hilang. Kehormatan kita tidak apa-apa. Meludah, katanya. Siapa tahunya bunting, menggalak meludah. Apa urusan kita? Jadi yang berurusan tuh kita dengan jiwa kita. Memang ditujukannya kepada kita. Lah biarlah dosanya bukan kita. Nah yang ini yang sulit kita setel. Karena jiwa kita sedang sakit. Nabi mencontohkan. Sepagi lewat diludahi. Tengok Nabi, ada yang meludahi di atas tuh. Uwe gayangnya. Lewat kedua, diludahi lagi. Subuh ketiga, diludahi. Subuh keempat, tidak melubah. Nabi nanya, mana tukang ludah? Kata kawan sono, Rasul. Sahabat waktu itu pacak basuh pakai dewa. Mana tapan nawangan? Bucu dah. Pergi Rasul nengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Siapa di luar? Anu tempat kau beludah. Itu Rasul. Rasul nyapu. Dia balik. Sampah berserak. Nyapu lagi. Sampah berserak lagi. Besok paginya. Nyosapu halaman tetangganya. Tidak lagi berserak. Kita kegerak kau. Nah, kena kawan. Nah ini. Itu Rasul. Jadi kita ini, yang susah kita setel, bukan badan ini, tapi jiwa kita. Rasulullah itu, ya Allah. Jiwanya bukan main. Tulus ikhlasnya. Dari mana kita memulainya Pak Ustadz? Ibdak binafsik. Mulai dari diri sendiri. Sulit Pak Ustadz. Yang sulit itu kalau kita tidak mau. Kalau kita mau, ada pepatah Arab. Menjadda, wajadda. Siapa yang nyari janda, dapat janda. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan dapat. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh. Nah, kita ini belum ada kesungguhan untuk itu, untuk merubah akhlak. Nah, macam mana kita merubah akhlak? Ayolah. Kita ikuti Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Ngapa solat terus kecil Pak Ustaz ni? Balik kelab, buka Google, ketik di Google tu. Judulnya, survei Muslim Indonesia yang solat hanya 38,9%. Ketik. Orang se-Indonesia ni, yang Islam, yang sholat 5 waktu, 38,9%. Kalau 38,9% itu artinya, kita orang 10, yang sholat orang 4, 6 ni tidak sholat. Turun lagi kita baca ke bawah itu, yang sholat berjamaah, selalu sholat dan selalu berjamaah. Kalau selalu itu tidak pernah tidak. Solat 5 waktu dan selalu berjamaah. Ibu tahu berapa persen? 2%. 180 juta yang solat berjamaah dan selalu berjamaah cuma 2%. Tak usah survei-survei, sebenarnya jelas ini nih. Penduduk kota ini paling banyak 40%. 60% di dusun. Jangan-jangan 30, 70. Saya puas ceramah ngomong. Tak usahlah sembahyang di rumah orang meninggal. Repot, ribet. Sepanjang ini 4 dusun yang ikut. Pasar Tebat, Lais, arah Lais. Lubuk Tanjung. Kemudian Pasar Pali. Yang ketiganya, Ujung Karang. Dan tidak lagi dia. Di kita nih, asal ada orang meninggal, Serawai, Rejang, Lembak. 7 malam semua yang berjamaah situ.
Bongkar tenda, berhenti sembahyang berjamaah. Kapan sembahyang balik? Nunggu ninggal lagi. Masjid sepi. Nah, ini kondisi kita. 40% kurang dari sholat berjamaah yang mau sholat. Artinya, belum kita ngurus masalah akhlak kepada sesama, akhlak kepada Allah, lebih parah. Pak Ustadz, aku tidak mengganggu orang. Diajak gotong royong, aku ikut. Orang ngasih, aku balas. Nyo ngasih gulai ikan, aku gulai ayam, aku kasih. Laki balik dari Talo bawa petai, aku kasih sepapan dua papan. Kadang-kadang kami jalan ke Kepayang, bawa pisang Ambon, aku kasih. Orang ngajak panitia, jago meja, jadi. Tukang masak payung, dah ada kemilih Pak Ustaz. Kira-kira cah itulah halak dak iyo. Itu. Kita tanya, kalau sholat, ibu lah sholat belum? Kalau itu jujur memang belum. Nah, ini yang kita tidak sadar merusak diri kita. Ada hadis mengatakan, orang yang sengaja tidak sholat subuh, itu 60.000 tahun neraka. Sengaja sekali tidak sholat zuhur, sama dengan membunuh 1.000 umat Islam. Sengaja tidak sholat asar, sama dengan merobohkan Ka'bah. Orang nak haji Bali, kalau ngapuk Ka'bah roboh. Orang sengaja tidak sholat maghrib, kalau nyotino sama dengan berzina dengan baknya. Kalau lanang berzina dengan maknya. Kalau orang tidak sholat isya, Allah katakan, ini bumiku. Kamu makan, kamu hidup dari rezekiku. Sekarang cari Tuhan lain, cari bumi lain. Nak kemana kita? Nak ke bumi ayu? Lah penuh. Inilah penutup kolbu kita, hati kita dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita elok dengan orang, mati kita belum tentu orang tu nak doakan kita. Tapi kalau kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Jadi maulid kita hari ini, fokus kita kepada bagaimana mencontoh Nabi dalam ibadah sholat. Kalau boleh orang tidak sholat, pasti Nabi yang pertama tidak sholat. Terakhir, itu. Bapak Ibu yang saya hormati, memperingati maulid Nabi, menjadikan diri kita berakhlak, sesungguhnya ini adalah ilmu tabur tuai. Siapa yang menabur, dia menuai. Kebaikan-kebaikan yang kita buat, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Apapun, kalau sudah ketentuan Allah, itu akan terjadi. Karena kebaikan kita. Dan insya Allah, banyak kita lihat sinetron-sinetron, film-film pendek yang menggambarkan kebaikan seseorang akan berbalas berpuluh-puluh kali lipat. Maka tidak akan bangkrut orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Tidak akan rusak orang-orang yang suka bersedekah. Dan yang lebih aneh lagi, oi Pak Calon, kami baru nak selesai. Dan orang-orang yang hebat, biasanya kehebatannya itu karena dia taat kepada Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini sering diundang pengajian khusus keluarga. Pak Ustadz, kami 7 beradik, bisa tak maghrib sampai isya kita pengajian? Makan malam, terus kita pengajian. Saya bilang kalau campur makan malam, terpotong jadwal kita keluar. Tidak lama kita makan tuh. Materinya ini kita siapkan.
Orang kaya pengajian, Bu, di rumahnya. Habis pengajian dia nanya, ada apa Pak Ustaz, masjid yang belum selesai? Ngapa? Kami nak nyumbang, mungkin tidak banyak, sekitar 50-60 juta. Masya Allah. Yang kita ni manu miskin semayang idanda. Apa yang kita andalkan? Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menutupi. Saya tutup dengan satu kisah, Bu. Ada ibu-ibu yang rajin yang pengajian. Rajin dia. Orang belum datangnya lah datang. Asal pengajian dia datang. Lah tua dia, tapi bukan di kita. Di Jawa situ. Pas dia pengajian, mungkin lanang yang bawa mobil ini kurang konsen. Tersenggol lah ibu ni. Tino disenggol mobil, jatuh pingsan. Adolah luka-luka lecet. Dibawanya ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, diobati sadar. Kata lanang yang numbur, nyenggol, maaf Bu Haji saya yang nyenggol, maaf Bu Haji saya bertanggung jawab. Iya tak apa-apa, jangan panggil saya Haji, saya belum haji. Panggil dokter, dok ini macam mana? Tak apa-apa, cuman pingsan aja. Lecet-lecetnya sudah kita obati. Ini obatnya, silakan dibayar. Sabar Bu Haji ya, saya bayar dulu obatnya. Dibayarnya selesai. Boleh pulang kan dok? Boleh, kata dokter. Mari Bu Haji, saya antar pulang. Diantarnya pulang. Masuk ke rumahnya, gangnya. Ngobrol, dikasih ibu tuh air putih. Bu Haji, ini kartu nama saya. Ini duit. Ditinggalkannya duit 10 juta. Terlalu besar nih Pak. Nggak apa-apa Bu Haji. Kalau ada apa-apa nanti, jangan panggil saya Haji nak. Saya belum haji. Iya, minggu depan saya datang lagi ke sini Bu Haji, katanya. Datang lagi, dia nengok. Lah sehat, Alhamdulillah. Bulan depannya datang lagi. Bu Haji, boleh minta fotokopi KTP. Untuk apa? Katanya. Dikasihnya. Akhirnya, diberangkatkannya dengan Haji Plus. Ibu tuh. Ini luar biasa. Nah ibu-ibu, perumdam nikah lah rame. Siapa tahu mondar-mandir di jalan? Ada juga. Mohon maaf. Sampai kira demikian mohon kepada Allah mohon ampun. Mudah-mudahan yang singkat ini bermakna. Jadi jangan kita merasa diri kita sudah sempurna, tapi terus kita belajar. Salah satu yang harus kita rubah adalah bagaimana akhlak kita tidak menunda-nunda sholat. Dan kita tetap sholat walaupun kondisi kita dalam kondisi yang sempit, yang susah, yang macam mana kita tetap sholat. Saya pikir demikian, mohon maaf kepada Allah manapun. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hazihin niyah